Pernah nggak sih, kamu ngepost curhat masalah pribadi di Instagram Story, terus langsung nyesal? Atau mungkin kamu sering bagi-bagi detail hidupmu ke orang asing, kayak alamat rumah, atau foto kartu kredit tanpa sadar. Hati-hati. Kebiasaan yang kelihatan receh ini, bisa bikin hidupmu hancur. Di video ini, kita bakal kupas tuntas bahaya oversharing. Dari ancaman pencurian data, sampai hubunganmu yang rusak karena terlalu banyak bacot. Yuk, simak video ini sampai selesai. Pada video ini, kita bakal bahas sesuatu yang mungkin sering banget kita lakuin, tapi nggak sadar risikonya, yaitu oversharing. Buat yang belum tahu, oversharing itu kebiasaan bagi-bagi informasi pribadi berlebihan, baik ke orang langsung atau di media sosial. Nah, kenapa ini berbahaya? Simak selanjutnya. Bayangin kamu punya tas berisi semua barang pribadimu, dompet, diari, foto keluarga, sampai surat cinta. Terus, tiba-tiba kamu tumpahkan isinya di depan orang asing. Itulah oversharing. Di dunia digital, ini terjadi ketika kita terlalu banyak buka-bukaan tentang kehidupan pribadi, emosi, atau data sensitif ke orang yang nggak tepat. Contohnya, post lokasi rumah pas liburan, ngumbar nomor HP di kolom komentar, atau curhat masalah hubungan di TikTok. Kedengarannya sepele, tapi tunggu dulu. Nah, ini bahaya paling mengerikan. Waktu kamu posting, lagi liburan ke Bali seminggu. Kamu secara nggak langsung ngasih tahu maling, "Hey, rumahku kosong, silakan masuk." Atau waktu kamu pamer kartu anggota gym yang ada barcode-nya, hacker bisa pakai itu buat cloning data. Menurut FTC, 1 dari 10 orang pernah jadi korban pencurian identitas, dan 60% kasusnya dipicu kebocoran data di media sosial. Gimana? Bahaya kan? Banyak orang nggak sadar, data seperti tanggal lahir, nama ibu kandung, atau nama hewan peliharaan sering dipakai untuk verifikasi akun bank. Kalau diumbar di media sosial, resikonya sangat besar. Selain risiko keamanan, oversharing bisa bikin orang lain ilfil. Misalnya, kamu curhat detail masalah pernikahan di grup WhatsApp kantor. Bisa jadi, temanmu ngerasa nggak nyaman dan mulai menjauhi kamu. Menurut penelitian, orang yang terlalu banyak curhat dianggap memiliki emosional yang tidak stabil dan kurang bisa dipercaya. Jadi, bayangin aja, reputasimu hancur karena kebiasaan sepele. Pernah dengar cancel culture? Banyak selebritis di-cancel, karena postingan rasis atau kontroversial mereka dari 10 tahun lalu. Sekali kamu post, itu akan jadi jejak digital abadi. Mau dihapus? Nggak bisa. Orang bisa screenshot, simpan, atau bahkan jadi bahan blackmail. Bayangin, 5 tahun lagi kamu mau lamar kerja, tapi HRD nemuin tweet isengmu, yang nyindir agama tertentu. Pasti, kamu otomatis di-cancel kan? Tahukah kamu, kebiasaan oversharing nggak cuma soal narsisme. Ini ada kaitannya sama cara otak kita bekerja. Setiap kali kita posting sesuatu dan dapat likes atau komentar, otak melepaskan dopamin, hormon yang bikin kita kecanduan. Semakin personal kontennya, semakin besar respons emosional yang kita harapkan dari orang lain. Menurut psikologis, oversharing seringkali muncul dari kebutuhan untuk validasi eksternal. Orang yang merasa tidak aman secara emosional, cenderung mencari pengakuan melalui eksposur berlebihan. Di sisi lain, ada juga yang melakukannya karena ilusi keintiman di media sosial, merasa dekat dengan followers meski mereka orang asing. Misalnya, seorang ABG yang sering banget curhat soal masalah pacar di Twitter. Awalnya sih dapat dukungan, lama-lama malah dikomentarin drama queen sama netizen. Sampai akhirnya dia sadar, dia cuma cari perhatian,
karena ngerasa diabaikan di kehidupan nyata. Generasi Z tumbuh di era di mana privasi dan eksposur hidup itu tipis batasannya. Survei dari Pew Research tahun 2023 menunjukkan 70% Gen Z merasa ada tekanan untuk terus update kehidupan mereka di media sosial. Tapi, apa konsekuensinya? Ketika kamu terus-menerus membandingkan hidupmu dengan highlight reel orang lain, kamu rentan kena FOMO dan burnout. Belum lagi, oversharing masalah mental seperti anxiety atau depresi bisa jadi bumerang. Banyak yang malah dibully karena dianggap cari simpati. Banyak kasus kejahatan yang disebabkan oleh oversharing di media sosial, seperti penculikan akibat geotagging. Di tahun 2022, seorang influencer fitness di Brasil diculik setelah pelaku melacak rutinitas hariannya lewat geotagging di Instagram. Pelaku tahu persis jam berapa dia pergi ke gym dan pulang sendirian. Menurut pakar keamanan siber, membagikan lokasi real-time adalah kebiasaan paling berbahaya. Penjahat hanya perlu 2-3 hari untuk mempelajari pola korban dan menyusun rencana. Kasus lainnya, yaitu pemecatan kerja karena story WhatsApp. Seorang karyawan di perusahaan tech di Jakarta, dipecat setelah mengirim voice note ke grup WhatsApp teman kuliah, yang berisi kritik kasar terhadap manajemen. Sayangnya, salah satu anggota grup menyebarkan rekaman itu ke HRD. Berdasarkan pasal 160 Undang-Undang Ketenagakerjaan, menyebutkan bahwa karyawan bisa di-PHK jika merugikan perusahaan, termasuk membocorkan informasi internal. Di era AI sekarang, data yang kita bagikan bisa dipakai untuk hal-hal yang nggak terduga. Contohnya, deepfake yang menyamar sebagai kamu, atau algoritma yang memanipulasi preferensi politikmu. Dengan foto-foto yang kamu upload, AI sekarang bisa membuat versi digitalmu yang hiperrealistis. Bayangin kalau wajahmu dipakai untuk iklan ilegal atau video porno. Bisa berabe nggak tuh? Eksperimen pertama, coba kamu posting nomor HP di kolom komentar. Mungkin tidak butuh waktu yang lama, sampai ada yang nyoba scam atau telepon spam. Eksperimen kedua, membagikan lokasi palsu di Instagram. Seseorang yang memamerkan liburan mewah di lokasi fiktif. Apakah followers akan mempercayainya? Hasilnya 80% followersnya memberikan likes dan komentar keren, tanpa memverifikasi kebenaran. Ini membuktikan, orang cenderung percaya apa yang dilihat di media sosial, tanpa pertanyaan. Bayangkan jika ini dimanfaatkan untuk hoaks. Oke, gimana caranya berhenti oversharing? Simpan 5 tips ini. Pertama, filter dengan aturan ting. Sebelum posting, tanya, apakah ini true, helpful, inspiring, necessary, dan kind. Kedua, pakai fitur close friends. Kalau mau curhat, batasi hanya untuk orang terpercaya. Ketiga, delay 24 jam. Kalau pengen post sesuatu yang emosional, tunggu 24 jam. Kalau masih relevan, post. Kalau enggak, hapus draftnya. Keempat, cari tempat curhat yang aman. Lebih baik curhat ke psikolog atau sahabat dekat, daripada ke publik. Kelima, audit akun media sosial. Seperti menghapus post lama dan mengatur privasi akun. Di era semua orang bisa jadi pemeran utama di layar ponsel, kita sering lupa bahwa privasi adalah harta paling berharga. Jangan sampai kebiasaan oversharing merusak masa depanmu. Seorang influencer korban oversharing pernah bercerita, dulu, ia berpikir oversharing adalah cara untuk connect dengan followers. Tapi setelah alamat rumahnya bocor dan ada yang mengirim ancaman, dia sadar, privasi adalah harga mati. Sekarang,
ia hanya membagikan 10% dari hidupnya di online. Oleh karena itu, anggaplah media sosial seperti pameran seni. Kamu tentukan karya mana yang layak ditampilkan, dan mana yang harus disimpan di gudang. Di dunia yang semakin terhubung, justru kemampuan untuk menjaga privasi adalah superpower. Mulai hari ini, berhenti jadikan hidupmu tontonan publik. Seperti kata pepatah, less is more, atau lebih sedikit lebih baik. Demikian video ini, sampai jumpa di video berikutnya. Share video ini ke teman-temanmu yang perlu dengar ini. Jangan lupa subscribe, nyalain bel notifikasi, dan komen pengalamanmu soal oversharing di bawah.